Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ekspresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Dan di episode kali ini kami bertemu kembali dengan narasumber yang bernama Alvin, dan Alvin pernah bercerita di video sebelumnya, dan kali ini beliau akan menceritakan kisahnya yang benar-benar membuat merinding, dan beliau juga masih banyak cerita-cerita lainnya, cerita misteri. Namun kali ini kami akan menceritakan atau akan bertanya tentang kisahnya di saat beliau berangkat atau mandi ke air terjun di salah satu gunung bersama ketiga rekannya. Namun pemirsa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Sekarang kita akan temui saudara Alvin. Nah pemirsa, kali ini kami sudah berada di hadapan Alvin. Halo Alvin, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Bagaimana pekerjaannya atau rutinitasnya sekarang, bagaimana, aman? Alhamdulillah lancar bang, aman. Nah Alvin katanya akan bercerita lagi tentang kisah nyata yang benar-benar mistis dan benar-benar membuat Alvin merinding. Katanya saat Alvin berjalan atau mendaki bersama ketiga rekannya ke salah satu curug di salah satu gunung, begitu. Nah sekarang Alvin coba ceritakan awal mulanya Alvin berenang di salah satu curug di gunung, mana itu gunungnya? Gunung Sawal. Di Gunung Sawal, ceritakan awalnya. Nah sekarang Alvin ceritakan jam berapa berangkatnya, hari apa, dan dengan siapa. Ya waktu itu saya berangkat itu sekitar pukul setengah 9-an lah siang. Nah saya berangkat bersama kedua teman saya. Yang satu namanya Cucu, yang Ya. satu namanya Herman. Oh ya, jadi berangkat jam setengah 9 menuju ke salah satu curug yang ada di gunung itu. Benar. Terus selama perjalanan itu bagaimana rutenya ke curug tersebut? Kalau soal rute mungkin buat orang yang belum terbiasa pasti susah. Soalnya licin Ya jalannya. namanya juga ke gunung ya, kadang naik kadang turun begitu. Nah Mm-mm. terus sesampainya, mungkin singkat cerita disingkat aja ya, sesampainya di curug tersebut apa yang dilakukan? Waktu itu saya sampai di Curug itu sekitar jam setengah 10 siang. Nah, saya pas di Curug itu berenang, cuman yang bedanya gini, saya gak pakai apa-apa, tapi temen cuma pakai kolor doang. Oh, nah pemirsa, ternyata saat mereka berenang teman-teman yang lain normal memakai kolor, begitu ya. Mm-mm. Namun Alvin justru tidak mengenakan busana atau baju sehelai pun, begitu, Mm-mm. alias telanjang begitu. Terus berenang lama, sekitar berapa jam berenang di situ? Berenang itu gak tahu berapa jam karena ke bawah seru aja sama teman-teman, jadi Iya. gak tahu waktu. Cuma pas pulang itu jam setengah 2 sore. Terus saat Alvin tidak mengenakan busana, apa temannya tidak ada yang menegur atau menyarankan sama Alvin untuk tidak telanjang begitu? Iya, mereka negur, nyaranin supaya pakai baju. Tapi Cuma sayanya aja ya yang nekat. katanya Alvin malah ketawa, katanya Mm-mm. malah ngeyel saat teman-temannya menyuruh Alvin untuk tidak telanjang. Nah lalu setelah itu katanya pulang jam berapa pulang? Setengah 2. Setengah 2 siang pemirsa, jadi jam 10 sampai setengah 2 cukup lama juga. Nah katanya di saat di perjalanan kan Alvin berada di posisi paling belakang saat jalan pulang ya. Mm-mm. Katanya ada apa itu? Kalau kelihatan jelas sih enggak, Mang. Cuma hawanya itu beda aja gitu. Gak kayak biasa-biasanya. Dan katanya ada yang memanggil, cuma memanggil nama Alvin doang itu. Iya. Katanya teman-temannya juga mendengar sampai menengok ke belakang, namun tidak ada penampakan atau tidak ada satu orang pun di situ. Mm-mm. Karena memang di gunung katanya ada yang memanggil, cuma memanggil nama Alvin, suara perempuan ya. Nah mungkin itu adalah penghuni dari curug tersebut. Nah singkat cerita, terus gimana nih ceritanya awal mula datangnya misteri itu? Katanya kalau malam Alvin selalu Pas saya pulang dari Curug itu, pas pakai baju itu, firasat itu udah gak enak aja gitu. Gak tahu bakal ada apa.
Namun tidak diabaikan katanya, mungkin Mm-mm. cuma perasaan saja, namun ternyata saat malamnya pemirsa, saat pulang dan saat Alvin tidur katanya dimimpiin seorang perempuan, dan si perempuan itu sangat cantik sekali dan menyuruh Alvin untuk balik lagi ke curug tersebut. Terus saat bangun reaksi Alvin bagaimana? Saya heran kenapa bisa dimimpiin sama perempuan itu. Soalnya ini emang teman-teman yang lain yang ikut nggak ada impian kayak saya, cuma saya sendiri Jadi kayaknya cuma itu. Alvin yang mengalami mimpi atau didatangi sosok mungkin dari penghuni curug tersebut Curug. ya. Nah, katanya di malam berikutnya juga Alvin justru, Di malam berikutnya saya didatangi lagi oleh perempuan itu, cuma mimpinya nggak kayak kemarin. Kalau kemarin cuma senyum-senyum doang, nggak ngomong sambil apa-apa di dalam menyuruh mimpi. menyuruh datang lagi ke curug ya. Namun katanya pemirsa, di malam berikutnya Alvin justru didatangi lagi, dimimpiin lagi perempuan tersebut, namun di mimpinya itu berbeda, tidak seperti saat mimpi yang pertama. Nah, berbedanya bagaimana? Justru pas mimpi saya yang kedua itu beda sama mimpi yang pertama. Mimpi Bedanya? yang kedua itu, mohon maaf ya, ini si perempuan yang cantik itu maksa banget ngajak hubungan. Oh, jadi pemirsa, si sosok perempuan itu katanya memaksa Alvin dalam mimpi, memaksa Alvin untuk melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri begitu. Mm-mm. Terus jadi sampai benar-benar klimaks gitu ya. Dan pas itu tuh kan dipaksa, terus badan saya itu kayak gak bisa gerak di dalam mimpi itu, tapi si perempuan itu bisa bebas Oh, gerak jadi kemana aja. agresif. Jadi si sosok perempuan itu yang agresif, sementara Alvin hanya diam, Hmm. seperti terhipnotis, mungkin hanya diam dan nurut, sementara si sosok perempuannya itu yang agresif sampai terjadi hal yang seperti itu atau klimak. Dan katanya saat bangun tidur pun Alvin merasakan keanehan. Apa keanehan apa? Pas bangun itu gak nyangka banget gitu, itu tadi semalam mimpi beneran atau cuma mimpi biasa. Soalnya pas saya bangun itu kolor saya itu mohon maaf ya, ya udah basah. Oh, jadi itu mungkin benar-benar, mungkin juga Alvin memang sedang berhayal atau ingat sama perempuan yang mana begitu. Mm-mm. Pas mimpi yang berikutnya itu nggak kayak kemarin ceritanya, kan kalau kemarin kayak di tempat mana gitu saya juga gak Hmm. kenal. Nah mimpi yang ketiga itu saya tiba-tiba ada di curug itu, terus Oh, pas saya nengok ke sana kemari itu kirain gak ada orang, ternyata si perempuan itu udah nunggu di atas batu. oh, jadi pemirsa, di mimpi berikutnya katanya Alvin datang lagi ke curug tersebut, dan di curug tersebut sudah ada sosok perempuan itu. Terus apa Pokoknya yang dilakukan si sosok perempuan tersebut? awalnya itu pas di atas batu tuh kayak apa ya, nyari perhatian terus gitu. Menari-nari begitu. Mm-mm. Saya waktu itu kayak sadar gak sadar, cuma ya lah namanya juga mimpi kan, jadi kadang sadar kadang enggak. Nah pas saya ngelihat itu cewek di atas batu itu, saya gak tahu kenapa tubuh saya tuh gerak sendiri buat nyamperin kayak dihipnotis gitu. Oh, jadi Alvin itu malah mendekati si sosok perempuan yang sedang menari-nari katanya di atas batu ya. Mm-mm. Nah, terus di atas batu melakukan apa lagi? Waktu itu pas saya posisinya kayak orang dihipnotis gitu ya, nyamperin sendiri. Nah pas saya sudah sampai di batu tempat dia nari itu, aneh banget, tiba-tiba ah kayak diikat aja, tangan tuh kaku banget sama tubuh. Oh, jadi pemirsa, katanya saat Alvin naik ke atas batu, tiba-tiba tangan dan kakinya sudah diikat dengan posisi bagaimana? Posisinya itu Terent- terlentang. Oh, jadi posisi Alvin itu terlentang, kakinya dan tangannya diikat. Jadi seperti disandra begitu. Nah, Bener. terus apa yang dilakukan sama si sosok perempuan itu? Nah di atas batu itu si ceweknya itu nelanjangin baju-baju saya. Oh, jadi si ceweknya agresif dan menelanjangi atau membuka seluruh pakaian yang dipakai Alvin ya. Bener Bang. Nah waktu itu kejadiannya itu setelah saya ditelanjangi dengan badan yang terentang karena kaku, gak bisa kabur gak bisa apa, saya pun mohon maaf melakukannya lagi karena dia yang maksa terus. Oh, jadi pemirsa, terjadilah pergumulan di atas batu itu Mm-mm. tanpa apa namanya,
mungkin dipaksa sama si perempuan itu karena Alpin tangan dan kakinya diikat, namun itu kan cuma mimpi semata ya. Di hari berikutnya Di saya malam itu mungkin. gak tahu mimpi gak tahu nyata itu waktu itu teh. Soalnya yang saya ingat itu rumah saya pintunya diketuk beberapa kali, yang tadinya ngetuknya lambat tiba-tiba makin kenceng. Waktu itu pintunya itu makin keras. Ya, Pas makin kencang itu saya langsung ngebukain pintu karena penasaran. Pas saya ngebukain pintu itu heran juga, soalnya beda kayak mimpi-mimpi sebelumnya. Yang saya lihat itu dia di depan pintu udah berdiri nungguin saya. Nah yang paling anehnya itu di belakangnya tuh banyak orang, Mang. oh jadi Tapi mungkin ini, Mang, prajurit mungkin ya. ya soalnya pakaiannya tuh kayak pakaian kerajaan Iya. para yang di belakang tuh. Terus busana yang dipakai sama si perempuan tersebut katanya berbeda juga. Beda. Seperti apa pakaiannya? Pas malam itu pakaiannya tuh kayak baju pengantin. Oh, jadi si perempuan itu, sosok perempuan itu datang lagi pemirsa kepada Alpin, entah mimpi atau nyata. Jadi Alpin pun membuka pintu dan langsung terkejut melihat si sosok perempuan itu. Nah, setelah itu lalu Alpin katanya mengikuti si perempuan itu. Jadi si sosok perempuan itu membawa Alpin tanpa kesadaran, entah mimpi atau apa. Jadi Alpin pun mengikuti si sosok perempuan dan prajurit-prajurit tersebut. Lalu saya itu dibawa ke itu apa, kalau zaman dulu tuh apa yang pakai kuda tuh, kereta kencana ya. Oh iya, jadi Alpin itu dibawa sama si sosok perempuan itu naik ke kereta kencana. Nah, kira-kira berapa menit yang diingat waktu itu? Saya waktu itu gimana ya, disebut 1 jam nggak 1 jam, ikut bermenit-menit nggak bermenit-menit. Oh, jadi sangat cepat sekali dan katanya pemirsa mungkin tidak bisa diingat-ingat lagi Alpin sudah nyampe ke lokasi curug tersebut. Begitu. Benar-benar. Nah, setelah sampai di curug tersebut, apa yang Alpin lakukan dan apa yang dilakukan si sosok perempuan tersebut? Lalu pas saya dibawa ke curug itu beda sama mimpi-mimpi sebelumnya yang di atas batu itu. Soalnya yang saya lihat itu waktu saya dibawa itu kayak apa ya, keraton namanya gitu. Oh, jadi kayak istana kerajaan begitu. Jadi Alpin pun katanya masuk pemirsa ke dalam istana tersebut dibawa sama sosok perempuan itu. Nah, pemirsa, setelah sampai di dalam istana kerajaan itu katanya Alpin disuruh mengganti baju, mungkin baju pengantin ya, Pin ya. Nah, saat Alpin sedang mengganti baju, tiba-tiba katanya Alpin melihat cahaya ya. Tuh. Melihat cahaya kecil di luar atau di mana? Di luar. Ya, Alpin melihat cahaya kecil, namun Alpin mungkin penasaran saat mengganti baju itu, melihat cahaya itu dan Alpin pun mendekati cahaya itu, namun cahaya itu semakin didekati bahkan tapi malah semakin menjauh si cahaya tersebut. Waktu saya hampir selesai itu ganti baju pengantin, saya lihat ke jendela itu kayak ada cahaya putih cuma kecil. Nah, saya kan orangnya penasaran. Saya samperin itu cahaya, cuma yang aneh itu semakin saya kejar itu cahayanya makin jauh-jauh aja. Nah, habis itu pas cahayanya hilang, saya langsung termenung. Soalnya gimana ya, jadi kayak gak punya tujuan lagi kalau udah gitu. Jadi katanya Alpin pun sempat tidak sadar ya. Dan beberapa saat kemudian Alpin tersadar, terbangun, sangat kaget sekali karena sudah dikerumuni banyak orang di rumah ya. Jadi Alpin itu sudah di rumah sedang dikerumuni, mungkin Alpin itu mengalami mati atau mati syahid atau juga koma begitu ya. Jadi Alpin itu sudah dikerumuni keluarganya, teman-temannya, bahkan katanya orang tua Alpin sudah menangis begitu ya. Sudah menangis, katanya Alpin sempat tidak bernapas selama. Nah, pemirsa, katanya ternyata Alpin itu sempat koma selama 3 hari di dunia nyata. Namun kata Alpin, saat Alpin dibawa ke istana kerajaan itu, yang dihitung Alpin paling cuma setengah jam pemirsa, namun dalam dunia nyata ternyata 3 hari pemirsa. Nah, setelah Alpin sadar dari koma tersebut, apa yang dilakukan keluarga Alpin?
kepada Alpin. Mungkin senang ya karena Alpin sudah sadar dan semuanya mengucapkan alhamdulillah karena Alpin sudah tersadar dari koma atau sudah siuman kembali. Saya itu pas sadar ya, gak tahu kenapa ya, Mang, jadi orang tua tuh nangis dua-duanya. Oh, jadi mungkin Alpin heran katanya padahal dia tidur itu setengah jam, Ya, gak lama. tapi kenapa saat tersadar orang tuanya sudah pada menangis sedangkan Alpin cuma tidur sebentar. Dan pada kenyataannya Alpin itu mengalami koma selama 3 hari 3 malam pemirsa. Dan saat itu Alpin sadar, dan saat Alpin bertanya kepada keluarganya, lalu keluarganya menceritakan kejadian yang dialami Alpin, dan Alpin pun di situ terbengong, sangat sangat kaget atau sangat heran dengan kejadian yang sangat di luar nalar itu. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Alpin selama Alpin main atau mandi di salah satu curug yang ada di gunung dekat rumah Alpin pemirsa. Nah begitulah, jadi ambil sisi baik dan buang sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alpin katanya nanti akan bercerita lagi. Mudah-mudahan Alpin juga selalu sehat, Amin. panjang umurnya, Amin. dan banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, pemirsa, sampai disinilah kisah nyata yang dialami Alpin. Semoga menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.